Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hadanya hada, warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nabiyya ba'da. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ya khairil hadiah sallallahu. Pertama-tama sama bersyukur kepada Allah telah melimpahkan nikmat dan rahmat pada pagi hari ini, baik jamaah yang online dan juga yang offline. Sampai menikmati snack yang disediakan, teh panas, monggo Pak ambil dulu, ya, ambil masing-masing swalayan. Terima kasih pada penyajinya dan seluruh kru yang pagi ini membantu semuanya. Tanpa bantuan dari semuanya, tentu acara online offline pagi hari ini, kajian Sabtu pagi subuh tidak akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Baik yang membawa snack, ya Bu Eni dan juga Bapak Ibu para rawuh semuanya, semua selalu rindu dengan Sabtu subuh untuk mengkaji ilmu Allah. Bagaimana sabda Rasul, barang siapa yang cinta ilmunya Allah, maka akan diberi madu. Madu ini bukan madu yang diminum, tapi madu yang dimasukkan Rasulullah ini adalah akan diberi umur panjang yang berkah dan manfaat, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk orang lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau dia masih terus di usia lanjut ini mengkaji terus ilmu Allah, ya, semakin tua semakin cinta ilmu Allah, maka akan diberi mati di atas ilmu Allah, sehingga disebut husnul khatimah. Allahumma amin. Semoga kita termasuk di dalamnya semuanya itu. Jangan sampai kita putus mengkaji ilmu Allah. Itu hadis sahihnya yang beberapa hari lalu saya sampaikan dalam tadabbur. Pagi ini hanya beberapa slide saja yang saya sampaikan, yaitu masih di bulan Syafar, ya, menjelang akhir Syafar ini. Adakah syafaat pelaku tiaroh? Adakah syafaat pelaku tiaroh? Kalau kita bicara syafaat itu berarti pertolongan, ya. Tiaroh itu hanya ada di dalam bulan Syafar, yang dipercayai oleh kalangan umat di masa lalu, di masa Arab Jahiliyah, namun sudah menular ke negeri kita ini, ya, yang disebut dengan Rebo Wekasan. Rebo Wekasan ini betul-betul dasarnya tidak ada, hadisnya maudhu, ya, sudah saya kaji hadisnya maudhu. Apalagi ada sholat 4 rakaat membaca 12 kali Al-Kautsar, Al-Ikhlas 5 kali, kemudian Al-Falaq Anas 1 kali. Itu betul-betul maudhu, ya. Tapi maaf bagi saudara kita yang tidak mendahulukan ilmu sebelum ibadah, sebelum amal, akhirnya ya mubazir, sia-sia itu. Kalau kita kasih hadis itu, masa Allah kejam kali? Kira-kira kejam nggak Pak? Ya itu gimana? Allah menurunkan bala 320.000 bala di bulan Syafar. Itu Allah kejam. Padahal Allah kita itu kan Rahman dan Rahim, ya, itu kan. Dan timbulnya bala itu bukan dari Allah. Itu hadis bertentangan dengan Al-Quran. Wa ma asawm min muslimatin fa biya kasab aidikum wa ya'fu an katsir. Itu kan bertentangan. Musibah datang dari manusia, bukan dari Allah, ya. Tapi dalam hadis tadi itu, hadis yang ada apa yang mau tadi itu, Allah turunkan bala 320.000. Masya Allah, kok kejam sekali Tuhan kita ini, nggak mungkin, ya, gitu ya. Jadi tiaroh ini akar katanya sebetulnya kalau dalam
kita ingat alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tawdil wa arsala alaihim tayran. Tayran itu sama dengan tiara. Tayran itu kata Jawa karena banyak burung ababil Pak yang nyerbu pasukan gajah. Tunggalnya toir, kata asal katanya toir. Toir itu burung, ya. Nah, tiaroh menjadi satu, jamaah menjadi satu kepercayaan, jadi menjadi tiaroh. Ya, ini kira-kira apakah dapat syafaat pelaku-pelaku tiaroh yang tadi itu melakukan kegiatan di Rabu Kukasan dengan model-model yang berdengar dengan hadis Nabi ya, dengan Quran, terus nggak dapat syafaat karena mempercayai ada kekuatan lain di luar Allah. Apa cuma burung gagak kok dipercaya kekuatan, ya cecak kekuatan itu jelas itu pelaku tiaroh dan itu tidak akan dapat syafaat, masya Allah ya. Maka itu kita harus hati-hati umat Islam untuk menjaga akidah kita agar tidak hilang ya. Syafaat itu hanya Allah yang memiliki, tunggal. Syafaat hanya Allah ya. Kemudian syafaat Rasulullah itu karena derivasi dari Allah diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada nabi lain yang memulai hak syafaat nanti di yaumul kiamah kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Maka kita umat bingung di yaumul akhir itu mencari Nabi Ibrahim minta syafaat, aku nggak punya syafaat. Nabi Isa, aku nggak punya syafaat. Nabi Musa, aku nggak punya syafaat. Syafaat hanya kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman yang membawa Quranul Karim. Itu syafaatnya, ya. Ya, jadi hanya pada Rasulullah SAW. Kemudian syafaat, syarat syafaatnya apa? Syarat syafaat kalau kita ingin menulis syafaatnya kelak ya, menjaga tauhid kita. Tauhid kita jaga, itu syaratnya utama. Dan Allah ridho dengan tauhid kita. Ada yang tauhidnya bagus tapi Allah nggak ridho apanya. Contohnya misalnya kayak yaitu tauhidnya Allah, tapi molak-malik macam-macam. Itu Allah nggak ridho gitu, nggak dapat syafaat. Kalau yang imannya molak-malik seperti itu ya. Jadi kalau tauhid itu masih origin sampai dia dimasukkan ke neraka jahanam pun ya 1000 tahun kemudian dia mentas masuk surga. Kalau masih punya syahadat. Ya, dosanya banyak tapi tidak pernah mau dia masuk agama lain, tidak mau syirik ya, tidak mau. Karena ada satu dosa yang nggak bisa diampuni yaitu dosa syirik ya. Maka jangan kira-kira syirik ya. Kalau toiron, ababil, burung dipercaya itu kita sudah syirik ya. Jangan ada itu ya, sekalian. Oke, kita buka aja. Syafaat hanya milik Allah ya. Ini dalam surat Al-Quran dikatakan kullahi syafa'atu jami'an ya. Lahum kus-samawati wal ardh summa ilahi turja'un, kata Allah dalam surat Zumar 44 ya. Katalah hai Muhammad hanya milik Allah potongan itu semuanya ya. Miliknya kerajaan langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya kami dikembalikan. Irji'un ya. Tapi bagi orang-orang kafir nanti ketika yaumul kiamat kita mau ajal tiba itu nggak bisa ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, orang kafir tidak bisa bicara seperti ini. Yang dijalankan orang kafir itu ketika ajal mau diambil itu apa? Wa idza ahadul maut qala rabbi irji'in, kata roh tadi itu. Jangan kau pisahkan aku ya Allah barang sejenak agar aku bisa kembali ke dunia untuk beramal soleh, kata rohnya itu. Enggak mau dia karena dia orang kafir. Nah, itulah perjanjian yang salah ketika kita ingat Al-A'raf 172 ya. Alas tu birabu qalu bala sahidna, itu kan bayi 4 bulan ya yang ditiup roh itu kan
ada 4 perkara ya, dan dia bersaksi qalu bala sayyidina, aku percaya engkau Tuhanku yang menyuruh aku, kata bayi itu dalam rahim ibu. Tapi setelah cengar menjadi dewasa ternyata dia non Islam ya, tidak mengakui Allah dan Nabi Muhammad. Nah, maka dia syirik. Ini ya, jadi sahabat tanya Allah ditujukan kepada Muhammad, ada buktinya bahwa Allah ya, Rasulullah pegang syafaat tunggal. Ini di dalam surat, buktinya di dalam surat An-Nasyam ya. Wa kam maliki samawati wal ardi syafa'atuhum. Jadi syafaat itu hanya untuk kamu yang Muhammad, yang untuk para umatmu, seluruh umatmu. Umatnya Muhammad itu siapa? Seluruh manusia itu umatnya Muhammad, baik itu agamanya Hindu, Buddha, Shinto, agama Konghucu, itu semuanya umatnya Muhammad sebetulnya. Cuma dia ingkar, ya ingkar, karena Muhammad adalah nabinya seluruh manusia di alam ini, gitu. Dia ingkar, ya. Itu ya ingkar. Jadi betapa banyak malaikat di langit yang bersyafaat memberikan pertolongan, mereka sedikitpun tidak ada yang berguna. Ini malaikat loh, orang dekatnya Allah, manusia, bukan manusia, makhluk dekat pada Allah tapi enggak punya syafaat kalau Allah mengizinkan. Kecuali apabila Allah telah mengizinkan untuk diberikan kepada siapa, yaitu Muhammad SAW. Maka kalau kita enggak bersalawat kepada Muhammad, ya itu kita akan jadi orang ingkar. Ini yang macam ya. Kemudian kita lihat Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu ada 2 pilihan sulit dari Allah kepada Muhammad. Apa pilihan sulitnya itu? Coba kita lihat ya. Di sini di hadis ini Rasulullah itu suruh memilih Allah. Allah suruh memilih Rasulullah. Rasulullah, engkau pilih memasukkan separuh dari umatku ke dalam surga atau memilih syafaat. Kalau ketika itu Nabi memilih separuh masuk surga, mungkin kita enggak termasuk. Kan? Itu hatinya seperti itu ya. Maka dia memilih syafaat. Kalau syafaat berarti seluruh umat yang bertauhid ya, lebih dari separuh penduduk dunia ini akan masuk surga ya. Hanya orang-orang yang tidak punya password ya, yang tidak bisa masuk surga. Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah ya, dakhala jannah. Jadi siapa saja yang bisa berucap la ilaha illallah, maka dia termasuk masuk surga. Jadi nggak bisa dihitung separuh saja itu. Semuanya tahu ya. Hanya orang-orang yang tidak bisa bertauhid di ajalnya, maka dia tidak masuk surga. Ini bukti bahwa Nabilah yang Muhammad lah yang dapat syafaat mutlak ya. Nah, ini kita pahamkan ya. Ini menyesirkan billahi faqad haram Allah. Jadi kalau dia syirik berarti dia nggak punya hak. Ini ditegaskan dalam surat Al-Maidah. Allah tegaskan kalau yang syirik berarti nggak ada syafaat yang syirik. Maka sekali lagi jangan mempercayai gagak ya Bu. Jangan mempercayai apa ya, cecak yang kecil jatuh di kepala. Wah, siapa yang mau mati ya? Dulurku siapa mati? Gagak kuak-kuak, oh ini bakal ada yang meninggal. Ini tiara, itu termasuk syirik kecil yang nggak boleh disamakan dengan kekuatan Allah ya. Ini kemudian pelaku tiara agaknya syirik ya, pelaku tiara agaknya syirik. Dan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, orang yang non Islam itu mengatakan gini Bapak Ibu sekalian, bahwa surat Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu katanya adalah Muhammad itu tidak akan selamat. Kenapa? Orang Islam itu bohong, bodoh-bodoh Islam katanya. Karena Muhammad itu jelas didoakan, Allah itu mendoakan Muhammad, malaikat berdoa, kita umat Islam suruh berdoa semuanya agar Muhammad selamat. Umat Islam nggak punya pikiran katanya.
Itu coba sapa? Orang-orang yang pernah belajar Quran, nggak paham tafsirnya, sehingga dia katakan seperti itu, dia keluar, dia berdakwah di agama non-Islam begitu itu, bahwa ada ayat 56 itu yang tidak sesuai dengan apa. Nah, sampai ya dibaptis, masuk ini baptis ikut apa? Yesus, kamu mau malam mau membunuh orang, malam mau mabuk, mau limo, tetap masuk surga. Itu loh kata apa tuh kepercayaan mereka. Apakah itu logik? Malah membunuh, mabuk macam-macam, ya, tiba masuk surga, enak sekali, ya, enak sekali gitu, ya nggak masuk akal. Jadi Al-Ahzab 56 tadi itu, Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu maksudnya Allah itu memberikan rahmatnya pada Muhammad. Salatnya Allah itu memberikan rahmat, dan rahmatnya milik Allah. Sebenarnya malaikat itu bersalawat pada Nabi itu tafsirnya maka memuji Allah, memuji malaikat. Muhammad dipuji, engkau adalah manusia yang termulia, yang dekat pada Allah, sebagai Nabi akhir zaman yang menjadi panutan seluruh umat di dunia ini, ya. Maka memujinya itu. Lah umat kita ini bersolat untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Kita bersolat pada Nabi itu untuk nunut selamat dan maaf Pak ya, selamat nunut selamat agar kita bisa masuk surga pada surganya Allah. Karena yang sudah dia masuk surga itu hanya Nabi Muhammad, ya. Syafaatnya miliknya Nabi Muhammad yang tadi saya terangkan. Jadi kita itu bersolawat, kita tuh minta nunut selamat, dosa kita tuh banyak. Pagi, siang, sore itu kita hanya bangun dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Ya Bu, betul ya? Lebih bah, lebih fitnah, nonton hal yang buruk. Dosa-dosa kita ini dengan bersalawat kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad nanti dia mau akhir. Jadi itu ya tafsirnya dari Al-Ahzab 56 agar kita bisa membantah pada orang-orang di luar sana yang non-Islam yang selalu ngolok-olok kita ini. Demikian Bapak sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.